Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasir al-hadi ila siratikal mustaqim. Lihi biqdaril adim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala memberikan beribu-ribu nikmatnya, nikmat kecil, nikmat besar, Islam, ihsan, iman, wan ihsan kepada kita semua di bulan suci Ramadan ini tahun 1445 Hijriah. Kita telah diberikan nikmat kepadanya. Kita adalah diberikan nikmat oleh Dia, oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci ini. Salawat disertai salam juga tidak lupa saya sertakan kepada Nabi kita, Nabiyana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi, karena dengan rahmat beliau kita bisa menikmati bulan suci ini dengan tentram, damai, dan abadi. Tidak lupa juga salawat serta salam saya sudah limpahkan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in wa tabi'atnya. Semoga dengan salawat serta salam yang saya sampaikan ini telah dimakan kepada para umatnya dan juga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara Kultum Ponpes Al-Lutfah tahun 2024 ini akan membawakan tema berupa padatnya pergaulan, hilangnya kesadaran. Para hadirin sekalian, muslimin wa muslimat, di era akhir zaman yang sudah serba modern ini, kita patutnya sadar dan kita sepatutnya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat Tuhan kita telah menikmati nikmat dunia dan nikmat dunia ini dengan aman dan tentram. Teknologi-teknologi yang sudah canggih saat ini telah memberikan kita kemudahan untuk melakukan semua aktivitas umum. Kita hanya perlu duduk dan sambil menekan gadget atau HP yang di tangan kita, maka semua aktivitas itu akan terjalan dengan instan. Tapi, apakah yang dinamakan nikmat itu? Nikmat adalah terbagi dua. Ada yang dikatakan nikmat, ada yang dikatakan nikmat. Nikmat adalah siksaan yang Allah berikan kepada manusia yang lalai terhadapnya, lupa terhadapnya, dan tidak mau beribadah terhadapnya. Dan nikmat adalah suatu karomah yang Allah berikan kepada manusia, kepada hambanya yang ingat kepadanya, selalu bersyukur, bertakwa, dan beribadah kepadanya atas karomah karunia yang Allah berikan kepada hambanya. Tapi timbul pertanyaan, memang apa bedanya dari nikmat dan nikmat? Kan sama-sama mendapatkan suatu keenakan dunia. Dari tadi juga sudah dijelaskan beda. Tapi nikmat itu terlihat seperti sangat menyenangkan. Tapi di balik itu semua kita harus melihat apa dampak yang diberikan oleh nikmat. Jika kita mendapatkan kenikmatan dunia, maka di akhirat kita akan mendapatkan siksaan di akhirat. Jika kita mendapatkan nikmat, maka kita juga akan mendapatkan nikmat lagi. Tapi ada juga yang bertanya, bagaimana dengan orang kafir? Kan dia juga selalu tidak ingat kepada Allah karena dia bukan agamanya. Dia menyekutukan Allah dan tidak mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya. Tuhan kita itu adalah Allah. Tapi Allah juga pasti akan memberikan suatu ujian kepada orang-orang kafir, tapi pastinya juga tidak akan terlihat. Jika kita melihat orang-orang kafir selalu mendapatkan kenikmatan dunia, selalu apapun yang dia inginkan selalu tercapai. Bagaimana dengan orang muslim? Terkadang kita selalu melihat orang muslim selalu ada yang miskin ataupun apapun itu. Jangan salah, dari kemiskinan itu dia akan mendapatkan harta yang banyak, dia akan mendapatkan karomah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kafir belum tentu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak beribadah kepadanya. Nikmat seorang muslim adalah nikmat ketika dia mengumpulkan harta tapi dia menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Dia menyedekahkan hartanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang tidak mampu lainnya. Dan dia juga menyedekahkan untuk sebagiannya untuk ikut dalam majelis ilmu, ulama, dan lain-lainnya.
Dia juga selalu ingat, selalu bertakwa, selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat yang diberikan kepadanya. Lalu semua kenikmatan yang Allah berikan kepada orang kafir itu sangat sangatlah buruk. Tapi orang muslim juga ada yang mendapatkan nikmat. Bagaimana dengan itu? Nikmat yang orang muslim dapatkan ketika dia lalai dan ketika dia tidak ingat kepada siapa dia berterima kasih, dia akan terus dan mendapatkan nikmat dan mungkin tidak akan habis, tapi itu kan habis dan terbatas totalnya. Semua kenikmatan yang didapatkannya itu adalah azab istidraj dari Tuhan semesta alam. Azab istidraj adalah ketika seseorang kafir maupun muslim mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, tapi nikmat itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak ikhlas kepadanya yang telah memberikan nikmat. Azab istidraj adalah Allah Subhanahu wa taala yang ketika seorang muslim ataupun kafir mengumpulkan harta dan melakukan hal-hal maksiat dan sangat menyenangkan ketika melakukannya, Allah Subhanahu wa taala menutup mata hatinya dan dia tidak akan ingat dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan berterima kasih dan bersyukur kepada siapa Tuhan. Lalu bagaimana cara mengatasi azab istidraj? Sebenarnya cara mengatasi azab istidraj itu kita harus mengajak orang-orang terkena azab istidraj walaupun itu tidak terlihat, karena azab istidraj tidak terlihat, hanya bisa dirasakan jika orang itu saat. Cara mengatasi azab istidraj, kita harus mengajak orang-orang yang terkena azab istidraj untuk pada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memberikan nikmatnya kepada hambanya. Kita ajak ke pengajian majelis ilmu ulama untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dia. Azab istidraj juga sangat jika dia telah menerus dan sudah down, tidak ingat apapun lagi. Jika dia sudah azab istidraj puncaknya, maka bisa jadi dia melakukan hal-hal yang di luar batas, coba dan lain-lain, mabuk-mabukan, bergadang dengan mahal ataupun apapun itu sampai dia harus karena kenikmatan yang dia dapat. Lalu orang-orang yang kena azab istidraj tapi sudah diajak oleh kita tapi dia tidak mau, maka kita harus bersabar karena kita telah mengajak mereka tapi mereka tidak mau. Maka di akhirat nanti dia akan ditanya, kenapa kamu tidak mau mengikuti orang ini? Kenapa kamu tidak mau mengikuti ajaran orang ini? Dia tidak akan menjawab karena tubuhnya yang akan menjawab. Kita sudah berusaha mengajak dia untuk selalu beribadah, selalu bersyukur. Kesimpulan yang kita bisa petik dari acara kultum hari ini, ingatlah bahwa istidraj itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Azab istidraj adalah azab yang sangat-sangat berdosa, sangat-sangat dampaknya sangat-sangat besar. Kita harus bisa sadar di mana azab istidraj itu berada, karena di sekitar kita itu bisa jadi ada azab istidraj seperti kenikmatan dunia, harta-harta, pergaulan dan apapun itu, karena pergaulan juga bisa dijadikan azab istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kaumnya dimanapun dia berada, dan walaupun itu tertutup dan tidak akan bisa dilihat oleh apapun, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, dia akan bisa melihat apapun yang dia. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan dalam acara kultum hari ini. Mohon maafnya jika ada kesalahan kata yang saya sampaikan kepada kalian, ataupun salah kalimat, ataupun salah arti makna dan lain-lainnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.